Halo YouTube, halo teman-teman. Pada hari ini kita akan unboxing paket isinya dokumen dan filateli. Biar langsung aja karena saya nggak suka edit-edit. Ini setup saya sederhana. Ini mumpung masih agak pagi, soalnya di sini sinar dan segala macam. Baiklah, ini paket dari Pak Dominika Ojan baru sampai kemarin tanggal 28 Mei ya teman. Hari ini kebetulan hari libur. Saya langsung saja ya kadang saya kalau dapat paket begini saya bukanya pelan-pelan, kalau nggak sempat ya sudah buka langsung. Ini dari Pak Dominiko Ojan. Saya tutup nomor handphonenya, Surabaya ya teman-teman. Ini ada dokumen juga. Kosong teman-teman. Anyway, ya, saya ini dari sini saja yang sudah terbuka. Agak susah posisinya teman-teman. Saya sobek sedikit. Di dalamnya ada kardus lagi. Di dalamnya ada kardus tapi terisolasi, jadi menempel teman-teman. Anyway, ini dari kiriman juga oleh beliau. Oke, inilah teman-teman. Kita langsung ke bendanya saja ya teman-teman. Ini kelihatannya benda kecil-kecil tapi banyak teman-teman. Anyway, kita buka dulu ini. Masih banyak juga isinya. Apa ini ya? Saya kadang sampai lupa teman-teman. Ini adalah sebuah buku sepertinya. Buklet harganya masih ada 85.000. Saya juga lupa buklet apa. Kita lihat aja sumber. Anyway, kursus konsep dagang bahasa Indonesia. Nah, ini tahun 47 diberdirikan ini perusahaannya, tapi ini pembeliannya di tahun 47. Pas nggak lama Indonesia merdeka. Ini kayaknya iklan-iklan apa? Iklan-iklan barang dagangan teman-teman. Ada kursus bahasa Arab, kursus bahasa Tionghoa, berdampingan semua. Anyway. Kemudian ini ini sebuah cukilan buku, pasti ini baru sih teman-teman. Ini tahun 1986 ya. Jadi inilah bagian dari koleksi dokumen saya yang mana saya sepenggemar uang sebenarnya. Ini kayak sepertinya orang Indonesia yang beliau menandatangani uang Singapura waktu itu, entah sebagai apa ya. Oke. Kemudian ini ada apa ya, ini semacam buku rapot teman-teman. Buku rapot tahun 1955 ini teman-teman. 1955 ini di Malang pokoknya teman-teman. Sekolah Tionghoa di Malang waktu itu tahun 1955. Nah, ini juga buku raport ya, namanya daftar nilai. Ya, ini sekolah menengah tahun 1964 ini. Raport ya ini raport. Ini juga sekolah Malang tahun 1966. Raport juga sepertinya, ini raport SD mestinya. Ini juga sama kayaknya, raport lagi. Nah, ini apa ya? Pearl White Finishing Cream. Ini adalah
Pearl White Vanishing Cream. Ini adalah sepertinya kartu rokok ya teman-teman. Dulu di rokok ada hadiahnya kartu kecil begini, foto-foto artis zaman itu. Tahun berapa saya kurang tahu, mestinya sih 1940-an ya. Ini cuman tempatnya saya nggak tahu. Oke, ini sebuah koleksi ya, saya senangnya kalau beli sebuah koleksi begini jadi utuh, nggak pusing untuk ngumpulin satu persatu. Sayang ini bukunya sudah agak cacat. Oke, kita moving on. Kertas-kertas selanjutnya ya, supaya tidak lama kita gambar, kita skip. Nah ini toko-toko ini nota ya, seperti nota, cuman saya senang kalau ada penanggalannya. Lebih afdol lagi kalau misalkan itu dia pakai cap. Nah, ini toko Ong, ini tahun 1958. Kalau pakai cap pos itu lebih sah ya. Anyway, nah ini lembar cek si Nederland Handel Maskapai itu, maksudnya di tahun 1956 itu masih menggunakan ini. Cuman ada yang saya satu ragu, yaitu tulisannya sama Nederland Handel Maskapai ini di kota mana ini? Di kota Medan teman-teman. Kota Medan masih ada ini setelah Indonesia merdeka ya, Nederland Handel Maskapai. Anyway, tahun 56. Nah, ini juga tulisannya saya lihat terlalu modern, sebab tulisan orang jadul itu di era tahun 50-an seingat saya seperti ini, cuman ini sangat-sangat modern. Tapi ya ini sudah di cancel ya teman-teman. Jadi tulisannya tuh biasanya miring-miring seperti ini. Anyway, move on. Terus ini pecinan Magelang, ini tahun 1936 ini teman-teman ya. Menarik bahwa ya saya ada nota-nota, walaupun ini amplop ini rupanya bentuknya ya. Ini biasanya saya kaitkan dengan filateli, cuman nanti ada yang aneh. Ini Malang seperti apa ya, onderdil, pesanan onderdil atau gimana. Malang tahun 58 ya. Maaf, ini ada plastiknya semua ya, jadi memang meling-meling kayak gini. Anyway, ini toko Ong tahun 57 ya. Ini sudah modern termasuk bagi saya, karena tahun 50-an. Ini saya lepas saja plastiknya biar bagus. Nah ini juga Semarang nah ini cukup tua, 1939. Nota-nota itu di Semarang ya, dulu ada perusahaan ini ya. Oke, kemudian apa ini? Nah, kalau yang bisa saya keluarin, ini sepertinya merek rokok teman-teman, Serutu dan sigaret The Kim Hok Temanggung. Saya ada surat-suratnya The Kim Hok ini Temanggung juga. Ini gabungannya The Kim Hok ya. Ya, jadi kalau mengenang pabrik-pabrik rokok itu ya, diantaranya tembakau kita dulu produk yang cukup hebat, ekspor kualitasnya ya. Ini rokok ini sepertinya baru ya, ini Gongbong merek sepeda. Rokoknya mereknya antik-antik. Ini apa ya, ini mungkin hanya pabrik rokok. Kopi, bubuk kopi Cap Domino ya. Ya, saya beli begini juga tidak mahal lah teman-teman. Ini Kota Muntilan. Nah itu, jadi kan kita tahu ada pabrik rokok di Kota Muntilan ya, cuman tahunnya sayang. Ini flyer bioskop. Kalau zaman dulu orang masih nonton bioskop, sekarang semua sudah nonton YouTube. Sayang nggak ada tanggalnya tapi terpotong. Ini November 1975 ya. Ya kan ada yang tanya sama saya, cap ini bisa dibuat pak? Ya memang ya, tapi begitulah aku dapatnya seperti ini ya. Jadi di sini masih ada film percintaan, film Mandarin dulu. Lucu sekali. Oke. Ya ini flyer bioskop, banyak sih teman-teman, masih banyak, cuman itulah tahun 1975 ya teman-teman. Nah ini Borneo Handel Maskapai, ini mestinya tua ini ya teman-teman. Iya tua ini teman-teman, 1928 teman-teman ya.
Borneo Sumatera. Ini sebuah nota tentang apa saya juga nggak ngerti, kita baca nanti. Nah, kemudian amplop dan kop surat yang saya paling suka. Nah, ini bukan itu ya. Kita tahu juga ini cara bukanya, kita gunting saja di sini. Kalau dokumen ini rentan, takutnya biasanya kalau saya minta tolong seller dilapis karton, cuman ya sudah enggak apa-apa. Oke, ini amplop biasa, tapi sayang nggak ada cap posnya ya teman-teman. Amplop biasa, ini Jalan Bongkaran, ini apa ya, Jalan Bongkaran di Surabaya. Ini juga nggak ada itu, cuman ini sepertinya ada isinya teman-teman. Kita terawang sebentar, nggak kelihatan juga di terawang, tapi ada isinya. Oke, ini sama, dua hal yang sama. Ini nggak ada capos. Nah, ini yang begini ini teman-teman, karena ada caposnya. Ini 1925 ini teman-teman, ke Kediri dari Baron caposnya. Baron itu di mana ya? Anyway, perangkonya sudah dirobek. Ini cap posnya banyak cap. Ini rupanya agak mahal. Oh ya, ini segel juga ini. Nah, ini kuno ini teman-teman, 1925 ya teman-teman. Dari Nganjuk tuh teman-teman. Mantap sekali ini. Baron. Nah, ini cakep banget. Ini cakep banget. Ini tidak murah. Tapi kok kenapa nggak diplastikin? Oke, anyway. Ini ke Surabaya, dari Surabaya aja. Dari Kediri. Dari Surabaya ke Kediri. Dari Surabaya ke Kediri, ini dari ke Bojonegoro tahun 1926. Ya. Nggak ada capos belakangnya. Anyway, ini dua ternyata. Nah, itu sampai Kediri. Surabaya 1926. Jadi lucu ya tanggal sampainya. Tanggal 10 dari Bojonegoro Juli, sampainya di Kediri 2 hari, 12. Cukup cepat sih teman-teman kalau saya bilang. Ini hanya apa sih? Tidak ada apa-apa, mungkin bonus ya teman-teman. Ini juga saya nggak ada caposnya. Ini juga nggak ada caposnya. Kadang kalau nggak ada caposnya begini ya paling kita buat pajangan saja sebagai apa namanya, sebagai pelampir dokumentasi. Ini ada harganya 15.000 nih teman-teman. Ini kondisinya bagus ya, based on condition. Oke. Ya, Tionghoa Surabaya ini kalau kayak gini biasanya undangan kawin, biasanya cuman tertanggal berapa nggak tahu, ini 10.000 ya. Jadi dari sini itu saya karena berlangganan sama beliau tetap ada diskon ya, jadi tidak serta merta sebanderol ya, cuman maksudnya beliau kan nanggalin ngasih harga karena dicantum di Facebook beliau, Pak Dominico Ojan. Ini juga si Wibo Blitar pabrik kecap ini teman-teman, cuman nggak ada capos jadi saya nggak tahu kapan, cuman mungkin dikasih juga ini bonus. Ini surat untuk dinas, itu maksudnya dinas ya teman-teman, on service. Ini agak mahal 65.000, saya juga nggak tahu apa ini, ada isinya sepertinya, tapi yang jelas ada caposnya kayak ini. Nah, ini 1940 nih, dinas on service ya, dinas, makanya dulu kata-kata dinas itu. Ini biasanya kalau gini-gini nih Belanda memanggil atau kantor pajak atau kantor gubernur ya, ini inspektur ya, apapun lah ya. Ini Piccolo kue 1960 baru, ini sepertinya bonus. Kalau yang lepasan gini nggak ada harganya. Ini Piccolo Cinhin lagi, Semarang 1939 ya. Saya ada absolut. Ini apa ini, Cungwa Cungwi Sragen apa ya, ini nggak ada tanggalnya juga.
kartu tanda anggota. Oke, pabrik kecap. Ya, kecap. Ini ada beberapa. Oh, ini sepaket ini. Pabrik kecap cap kepiting. Satunya cap ayam. Jadi macam-macam aja ya pabrik itu capnya ya. Cap enak nomor 1. Cap ayam lagi nih ayam, tapi ini ayam sekeluarga sama ini ayam sendirian. Pabrik kecap gurih. Nah, ini udah perusahaan Belanda ini biasanya teman-teman. Cuman sayang caposnya itu aduh kurang sangat. Ini 1910-an ya. Oh, ini ada ya 1908 malah capos kuno ini. Ya, Pekalongan. Ini keren juga ini. Ini cukup mahal ini teman-teman. Oh, 100.000 ya. Tertulis ya. Itu. Ini Hua Jiao Chung Hui Tegal. Nah, itulah Pekalongan tapi jadi ikutnya region Pekalongan. Kertasnya kalau diamati ini masih pakai kertas campur aduk, tapi tahunnya ini kan sudah kayak zaman Jepang ya, Shukai Kosokai, tapi tahunnya 46 ya teman-teman, sudah nggak pakai penanggalan Jepang. Ini ini gini-gini ini biasanya saya juga gratis 1946. Ini kwitansi saja. Semarang. Toko emas. Ini harga emas dulu berapa, segera murah sekali teman-teman. Toko emas Sumber Rezeki di mana ini? Bandung. Toko emas Selekta tahun berapa ini? 69. Tahun 1969. Ya, begitulah teman-teman. Kalau senang dokumen itu kita mempelajari masa lampau saja. Bahwa ini tahun 72, ini toko emas juga ya. Berarti harga emas berapa, dibagi berapa gram gitu. Sekarang emas harganya mahal sekali. Oke, ini cek baru-baru Bank Bumidaya tahun 1972. Cek Bank Bumidaya. Ini BNI 46 kayaknya. Ini tahun 1966. Ya. Pada saat itu ini konglomerat punya ini. Jutawan belum ada. Jutawan itu tahun 1980-an mulai ada. Jadi kalau itu pasti bekas bisnis. Makanya saya mencari gironya itu angkanya besar di tahun yang itu. Nah, angkanya besar ini. 1 juta rupiah tahun itu. Ini apa ya? Membebaskan menambah pajak. Hanya selembar saja. Ini juga tuh. Ini apa ini? Tukang gigi. Ya, ini tukang gigi. Dulu bukan dokter gigi tapi banyaknya tukang gigi. Tukang gigi itu bikin gigi palsu teman-teman. Bikin gigi palsu. Nah, ini kan lucu ya, profesi antik. Nanti udah nggak ada lagi mungkin. Nah, ini juga ini pabrik rokok jadul juga ini teman-teman. Haji Masdim Malang. Haji Basri ini mungkin putranya beliau ya. Ini rokok Raja Kudus ini. Ya. Tarzan sama ini. Itu Haji Basri Kudus. Cuman sayang tahunnya nggak ada teman-teman. Cuman keren ya. Haji Basri Kudus. Sama ini. Nah, ini Haji M. Masdi. Nah, ini sama kan tadinya jadi ini di Kudus Malang ya kan. Tadinya itu terus Tarzan, jadi kita ada korelasinya. Tarzan sudah berubah menjadi punya Haji Basri. Apakah putranya beliau, kita nggak ngerti ya. Anyway, nah ini juga punya Pak Haji Basri, HM Basri. HM biasanya Haji Muhammad sih. Anyway, itu hanya tebakan ya teman-teman. Tapi itu
Oke, itu apa lagi nih, kertas sobek biasanya juga. Nah, ini yang antik ini teman-teman. Pada tahun 1931 Indonesia katanya belum merdeka, masih Nusantara, tapi sudah kita pakai 2 rupiah. Ah, itu kan berarti bahasanya sudah ada dulu, sudah kita bentuk dulu, sudah belum merdeka ya. Jadi itu sudah 2 rupiah. Oke. Ini apa pula? Hanya amplop besar saja, kosongan ya. Oke. Ini lagi apa namanya, flyer film yang dulu masih nonton bioskop. Ini bioskop mana nih? Gelora, cuman Rahayu, Sri, cuman kotanya mana saya nggak tahu juga ini. Ini biasanya bolak-balik. Oh, ini satu mata bioskopnya. Nah, dulu di bioskop Gelora itu ada di mana? Saya nggak ngerti. Karena kotanya nggak disebut di sini ya teman-teman. Kotanya nggak disebut teman-teman. Oke. Gelora Rahayu Sri ya, mungkin di Jakarta ya. Bioskop ini tahunnya juga nggak tahu ini teman-teman. Tahu. Oke. Kemudian ini apa? Ini semacam kalender. Saya kira China, tapi ternyata setelah ada tulisan ini Meterai 30 sen. Ini saya bisa dipastikan. Nah, ini ada Juli, September, Oktober. Meterai ini bisa dipastikan ini Indonesia. Cuman ini tahunnya yang tidak ada teman-teman. Tidak ada cap, tidak, ini lembar belangko, masih nggak tahu apa. Kemudian ini apalagi, ini surat keterangan lapor. Iya. Bangsaan Tionghoa tidak bekerja. Oke lah. Baiklah teman-teman, itulah tadi sekelumit dokumen. Ya beginilah saya kalau video, mending hari ini mejanya agak lega. Terima kasih teman-teman, selamat menonton yang lain. Happy collecting, enjoy.